Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Maya Sinta. Saya perwakilan dari bimbingan konseling kelompok 6. Kami di sini akan membahas tentang perumusan dan penyusunan instrumen identifikasi masalah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, Anggi Widi Astuti, Nurul Faizah, Syafantina Maya Arinjani, Ervin Alfitasari, dan Alif Naufal Baitusasti. Yang pertama ada pendahuluan. Menyusun instrumen itu pekerjaan penting di dalam langkah penelitian. Tetapi jauh lebih penting lagi jika mengumpulkan data. Terutama jika peneliti menggunakan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subjektif. Dalam identifikasi, memungkinkan banyaknya unsur subjektif jika perancangan tujuannya identifikasi kasus yang tidak tepat guna. Maksudnya dengan tepat guna ini, jika sebuah kegiatan identifikasi kasus memiliki perencanaan yang matang, bukan tujuan yang jelas, dan hasil identifikasi kasus berdasarkan kondisi nyata, bukan hanya dari pendapat observer atau peneliti. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu komponen penting dalam penelitian ilmiah karena tidak menutup kemungkinan instrumen dari suatu penelitian yang dapat digunakan kembali oleh penelitian lain yang memiliki keterkaitan dan kebutuhan yang sama. Perumusan dan penyusunannya dapat dilakukan dengan menentukan kriteria-kriteria yang ingin diketahui. Peneliti dapat menggunakan berbagai jenis instrumen penelitian yang terdiri dari pertanyaan dan pernyataan yang disusun secara sistematis. Selanjutnya, yang kedua ada pembahasan. Dalam merumuskan dan menyusun hasil identifikasi, diperlukan langkah yang tepat agar perolehan hasil identifikasi fokus dan tidak melebar serta sesuai tujuan. Langkah penting sebelum memberikan solusi dan melakukan tindakan merupakan penyusunan instrumen identifikasi. Untuk mengumpulkan data dari sumber informasi, dalam hal ini artinya siswa dan guru sebagai informan dan peneliti sebagai instrumen utama penelitian dan memerlukan instrumen bantuan. Adapun bentuk-bentuk instrumen yang dapat digunakan untuk identifikasi kasus antara lain, yang pertama ada instrumen wawancara. Instrumen wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif karena dapat mengungkap informasi lintas waktu, yaitu berkaitan dengan masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Instrumen wawancara bersifat terbuka, menyeluruh, dan tidak terbatas. Yang kedua ada instrumen observasi. Menurut Bungin yang dikutip oleh Raharjo mengemukakan beberapa bentuk observasi. Yang pertama ada observasi partisipasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan, di mana penelitian terlibat dalam keseharian informan. Nomor 2 ada observasi tidak terstruktur. Pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi. Peneliti hanya mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Yang ketiga ada observasi kelompok. Pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok di mana peneliti hanya meneliti terhadap isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Selanjutnya yaitu ada angket. Angket adalah instrumen berisi pernyataan-pernyataan terkait informasi subjek yang diamati.
Angket diisi langsung oleh responden. Angket biasanya terdiri dari kolom berisi nomor butir pernyataan opsi yang ya dan tidak, serta keterangan yang berfungsi untuk penjelasan dari opsi yang dipilih responden. Dan juga ada dokumentasi, yaitu dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis. Selain itu digunakan juga untuk penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku. Dan terakhir yaitu ada menyusun instrumen. Menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam pengumpulan data yang diperlukan. Bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data, misalnya yaitu metode wawancara, metode pedoman metode wawancara, metode angkat atau questionnaire. Instrumennya berupa angket atau kuesioner. Metode tes, instrumennya adalah soal tes tetapi metode observasi. Instrumennya bernama checklist atau Black 2006. Ciri-ciri dari instrumen yaitu sesuai dengan keberadaan responden, dan juga format instrumen yang sistematis, instruksi yang jelas, surat dan dokumen disertakan beserta instrumen kajian. Dan terakhir yaitu tes rintisan perlu disajikan sebelum instrumen digunakan. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah penyusunan instrumen. Penelitian langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun sebuah instrumen penelitian menurut Margono pada tahun 1997 ada 5 diantaranya. 1. Analisis variabel penelitian, yakni mengkaji variabel menjadi sub-penelitian sejelas-jelasnya sehingga indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan data yang diinginkan oleh peneliti. Yang kedua yaitu ada menetapkan jenis instrumen, di mana digunakan untuk mengukur variabel atau subvariabel dan indikatornya. Yang ketiga yaitu ada peneliti menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Kisi-kisi ini berisi lingkup materi pertanyaan, abilitas yang diukur, jenis pertanyaan, banyak pertanyaan, waktu yang dibutuhkan. Abilitas dimaksudkan yaitu kemampuan yang diharapkan dari subjek yang diteliti. Misalnya, kalau diukur prestasi belajar, maka abilitas prestasi tersebut dapat dilihat dari kemampuan subjek dalam hal pengenalan, pemahaman, aplikasi analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang keempat yaitu ada peneliti menyusun pertanyaan. Peneliti menyusun pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Jumlah pertanyaan bisa dibuat dari yang telah ditetapkan maupun cadangan. Yang kelima yaitu ada revisi instrumen. Revisi instrumen ini sebaiknya diuji coba terlebih dahulu. Misalnya, membuang instrumen yang tidak perlu dan mengganti dengan item yang baru. Kesimpulan,
Dalam penyusunan instrumen identifikasi kasus, seluruh bentuk instrumen yang dipaparkan di atas dapat digunakan dan berkaitan satu sama lain. Dalam hal ini, kami menggunakan 4 instrumen, antara lain: yang pertama, instrumen dokumentasi dan wawancara dengan guru bertujuan untuk memperoleh kasus yang dialami siswa di kelasnya. Yang kedua, instrumen observasi. Observasi dalam identifikasi kasus digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung subjek penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap kasus yang dialami siswa. Yang selanjutnya yaitu ada angket. Butir angket disesuaikan dengan informasi yang sudah diperoleh. Demikian presentasi dari bimbingan konseling kelompok 6. Saya mewakili kelompok 6. Memohon maaf apabila ada suatu kesalahan dari kelompok kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.